Halo Sobat Komunikasi semuanya, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat secara langsung proses dari ternak ulat sutra hingga sampai pada produknya. Ada yang penasaran? Ikutin kita terus ya! Ulat sutra merupakan salah satu jenis ulat yang dapat menghasilkan sutra yang asli, serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kali ini saya bersama tim menuju ke Kota Batu untuk melihat secara langsung proses ternak dari ulat sutra itu sendiri yang terletak di Jalan Teratai Songgokerto, Kota Batu yang bernama Gria Saini milik Paulus Andika Dwi Cahyono yang merupakan warga Kota Batu asli. Selain itu dirinya juga merupakan seorang pemerhati disabilitas yang ada di Kota Batu. Awal 2017 itu saya selaku pemerhati disabilitas yang ada di Kota Batu, secara tidak langsung kita dipertemukan oleh Pak Arianto yang ada di Lawang. Ternyata beliau adalah gaya sutra eri. Nah, sutra eri itu adalah salah satu adalah bahan dari serat alam yang dihasilkan oleh sutra samia. Sutra samia berarti ini adalah sutra samia. Itu. Berarti awal-awalnya budidaya adalah untuk teman-teman buruh tani. Teman-teman buruh tani dan teman-teman disabilitas yang ada di Malang Raya. Ada 250 pembudidaya ulat sutra ini. Jadi setelah itu kami memberanikan diri untuk mengambil bibit tanpa beli. Dengan tujuan bahwasanya memang di Kota Batu itu memang harus ada yang namanya sutra hidup. Berarti kita ambil di sana, kita berkomitmen bahwasanya ambil bibit ini tidak hanya untuk percobaan, tidak untuk kita coba-coba seperti itu. Ulat-ulat ini ramah lingkungan. Nah, Sobat Komunikasi tentunya penasaran kan seperti apa sih proses ternak dari ulat sutra itu sendiri? Nah, kali ini kita akan mengajak Sobat Komunikasi semuanya untuk melihat secara langsung proses dari ternak ulat sutra mulai dari proses perkawinannya hingga menjadi kepompong dan kupu-kupu. Selain itu juga kita akan mengajak Sobat Komunikasi untuk melihat produk-produk yang dihasilkan dari ulat sutra ini sendiri. Jadi ini proses kawin nih. Yang kecil ini laki-laki. Setelah itu kita lepas. Bisa pas ini ya. Nah, ini yang perempuan. Yang laki-laki kita kembalikan supaya ada kawin lagi sama yang perempuan. Nah, setelah yang ini tempel aja ke stiknya ini. Nah, ini proses untuk dia akan bertelur. Nah, ini kawin. Nah, yang ini kecil ini yang laki-laki. Yang ini. Ya, yang ini laki-laki dan yang ini perempuan. Nah, kita yang laki-laki kita balikan. Yang ini perempuan taruh sini. Ini sampai jatuh dia mati. Tetap di setelah bertelur lah dia. Yang pejantannya kita kembalikan sana biar kawin lagi. Setelah melalui proses perkawinan, biasanya kupu-kupu betina akan memakan waktu rentang 2 hari untuk bertelur. Telur-telur tersebut kemudian dilakukan dalam proses penetasan. Untuk proses penetasan ini sendiri akan dilakukan dalam kurun waktu 10 hari. Setelah telur ditetaskan, telur tersebut akan berubah menjadi ulat sutra. Ulat sutra ini sendiri kemudian dipindahkan pada sumber pakan yaitu daun jarak agar tetap hidup. Setelah ulat dia kepompong. Nah, ngepompongin naik ke atas ini. Nah, dia ngepompong ini. Nah, ini di atas ini. Buat rumah ini loh, ini. Nah, itu. Mulai ngepompong. Nah, ini. Ini mulai buat rumah ini. Ini yang ngepompong ini. Pada proses ulat menjadi kepompong, proses rajut sutra ini akan dilakukan oleh ulat sutra sendiri selama kurang lebih 2 minggu hingga sampai pada ulat berubah menjadi pupa. Pada tahap rajutan ini biasanya ulat sutra akan sangat sensitif dengan cahaya karena dapat mengganggu konsentrasi rajutnya dan dapat mudah membuatnya stres.
Setelah kurang lebih 2 minggu proses rajutan yang dilakukan oleh ulas sutra dan berubah menjadi kepompong, kapas kepompong kemudian dipisahkan dengan pupanya. Untuk pupa ulas sutra sendiri diletakkan pada tempat yang kering dan jauh dari panas cahaya matahari. Hal ini dilakukan untuk menghindari pupa tidak menjadi kering dan cepat mati. Ini kita ambil ya, coba satu ya. Satu ini. Ya, ambil. Nah, kita keluarkan pupanya. Nah, pupanya di sini, dah. Setelah pupa dipisahkan dengan kapas sutra, lalu diletakkan pada tempat yang kering dan terhindar dari cahaya panas matahari. Pada tahap ini, pupa akan berubah menjadi kupu-kupu dalam kurun Calon waktu kupu. kurang lebih 1 minggu. Dia akan menjadi kupu-kupu ini. Tuh, dia keluar ini. Nih, tuh. Keluar nih. Nah. Ini kan belum lengkap apa sayapnya. Kita biarkan aja biar nanti kalau sudah lengkap ya sini. Ini hanya semalam. Semalam kita. Semalam. Kalau ini menjadi kupu-kupu kurang lebih seminggu. Untuk membedakan antara kupu-kupu betina dan kupu-kupu jantan dapat dilihat dari ukurannya. Untuk kupu-kupu betina cenderung dengan ukurannya yang besar, sedangkan kupu-kupu jantan ukurannya lebih kecil dari betinanya. Tahap ini dilakukan secara terus-menerus oleh peternak sutra. Dalam sebulan biasanya menghasilkan kurang lebih 2 kilo kapas sutra. Penghasilan ini juga disesuaikan dengan kondisi ternak ulas sutra yang belum banyak, dikarenakan kondisi tempat yang kurang luas dan besar. Sementara itu, untuk pakan dari ternak ulas sutra sendiri menggunakan daun jarak. Biasanya untuk pakan daun jarak sendiri, peternak akan berlomba-lomba dengan ulat serangga jenis lainnya, karena merupakan makanan juga bagi mereka. Sehingga apabila terlambat diambil akan mempengaruhi pasokan pakan bagi ternak ulas sutra itu sendiri. Nah, sobat komunikasi, seperti itu dia ya proses ternak dari ulas sutra itu sendiri. Tetapi tidak hanya sampai di sini saja ya, saya akan kembali mengajak sobat komunikasi untuk melihat proses pengolahan kapas sutra menjadi benang hingga sampai pada produk-produk yang dihasilkan dari kapas sutra oleh mahakarya dari komunitas batik Gria Saini. Proses ini diawali dengan pemisahan antara kapas dengan pupa yang akan menjadi calon kupu-kupu. Setelah dipisahkan, kemudian kapas dimasak menggunakan air bercampur deterjen selama kurang lebih 4 jam. Nah, ini sudah dari produksinya, hasil produksi untuk dijual. Tapi untuk kita masak dulu ini, kita jadikan benang. Setelah melakukan proses pematangan selama kurang lebih 4 jam, kapas sutra ini kemudian diangkat dan ditiriskan. Sebelum dijemur, kapas terlebih dahulu direndam menggunakan air dingin. Kita tiriskan. Ya, sudah agak campur. Nah, ini tunggu kering. Dalam proses pengeringan kapas sutra ini masih menggunakan cahaya panas matahari. Apabila cahaya panas mataharinya cukup cerah, maka kapas sutra juga akan cepat kering. Setelah kapas sutra kering, tahap selanjutnya yaitu pemintalan kapas untuk dijadikan benang tenun. Tingkat kematangan kapas juga berpengaruh pada hasil benang. Benang yang kuat biasanya menggunakan proses kematangan yang kurang lebih selama 4 jam. Untuk proses pemintalan benang sutra ini juga masih menggunakan alat pemintal yang cukup sederhana. Iya, hanya buat sendiri. Ya. Buat sendiri. Setelah dilakukan proses pemintalan benang, dilanjutkan pada proses penenunan hingga sampai pada produk-produk yang dihasilkan. Tentunya proses ini juga tidak dilakukan sendiri oleh pemilik batik Gria Saini yang biasa disapa Pak Didi ini, namun ditemani oleh rekannya yang memiliki minat yang sama di bidang ternak sutra bernama Pak Eka beserta komunitas Gria Saini yang dimilikinya.
Berikut contoh proses pembuatan batik Griasa ini yang merupakan salah satu produk yang dihasilkan dari benang ulat sutra. Tahu nggak Sobat Komunikasi, ternyata beberapa produk-produk yang dihasilkan oleh komunitas Griya Batik Saini ini juga telah tembus pasar internasional loh, seperti negara Thailand, Jepang, Singapura, dan Malaysia. Gimana? Keren kan? Nah, Sobat Komunikasi, berikut adalah beberapa produk-produk yang dihasilkan oleh komunitas Griya Batik Saini. Oke Sobat Komunikasi, sekian dulu ya info terkait ulat sutra. Gimana? Menarik bukan? Sampai jumpa!